Cerita ini menceritakan seorang anak yang sedang asik bermain di kamarnya pada pukul 9 malam. Ibunya yang melihat bahwa anak perempuannya belum tertidur, ia langsung mengajak anaknya untuk tidur walaupun besok adalah hari libur. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Mari kita saksikan drama kabaret dari kelas 12 IPS 6. Selamat menyaksikan. Sayang, kenapa belum tidur? Ini sudah malam loh. Aku belum ngantuk, Bu. Bagaimana kalau ibu ceritakan sebuah cerita menarik agar kau cepat tidur? Hah, cerita menarik? Cerita apa itu, Bu? Ceritakan pada aku, Bu. Tapi sebelum itu bereskan dulu barang-barangmu ya. Iya, Ibu. Apakah sudah beres? Sudah, Bu. Sudah beres. Yuk kita pindah ke tempat tidurmu. Dengarkan ceritanya sambil baring ya. Oke, siap, Bu. Baiklah, kita mulai ceritanya. Pada zaman dahulu, Ampun Tuhan, ampun, kasihanilah aku dan istriku Tuhan. Tidak, kalian sudah berani mencuri uang saya, ha? Maafkan kami Tuhan, kami terpaksa demi mencukupi kebutuhan hidup kami Tuhan. Tidak ada ampun bagi pencuri. Ajudan, apa Tuhan? Pakai nanya. Siap Tuhan. Tapi Tuhan, bagaimana dengan anaknya? Biarkan dia melihat semua ini. Ayah, ibu, jangan pergi. Aku takut. Tidak Tuhan, kami mohon jangan Tuhan. Kasihanilah anakku Tuhan. Cepat. Tidak, ayah, ibu, jangan. Sayang, jaga dirimu baik-baik ya. Jadilah anak yang kuat, lelaki yang hebat. Ibu dan ayah akan selalu bangga melihatmu. Jangan kecewakan kami ya anakku. Ibu, ayah, aku takut. Berisik sekali anak itu. Ajudan, bawa anak itu. Baik Tuhan. Ibu. Anakku, tidak. Seret mereka dan makamkan mereka berdua. Siap Tuhan. Sepuluh tahun kemudian. Senang sekali rasanya hari ini bisa bermain denganmu. Biasanya kau sangat susah mendapat izin dari kedua orang tuamu. Maafkan aku. Yang terpenting, sekarang aku sudah mendapatkan izin dan bisa bermain bersamamu. Oh iya, aku sudah merencanakan berbagai hal agar hari ini tidak sia-sia. Hal apa itu? Ada aja. Bagaimana kalau kita berkeliling pasar, membeli tahu isi dan Bakwan! Hari yang indah. Apakah Tuhan membutuhkan sesuatu? Tidak.
biar aku perkenalkan diriku pada dunia. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Kertarajasa. Namaku Kertarajasa, aku bagai seorang raja. Apa yang aku inginkan pasti dapat terlaksana. Aku sungguh luar biasa, oh tiada tandingannya. Aku yang paling berkuasa, semua orang takluk padaku. Jangan coba-coba melawan kau membakar. Aku bukan orang yang dermawan. Jangan coba-coba melawan atau membangkang. Bagaimana rencana Tuan selanjutnya? Jangan khawatir, Bek. Rencanaku sudah berjalan hari ini. Sayur. Neng, sayur. Enggak Ibu, terima kasih. Tahu isi bakwan. Tahu isi bakwan. Tahu isi bakwan. Masya Allah. Aa, bade tuang sareng naon dinten ayeuna, A? Naon wae Neng. Yang penting mah Neng memasak. Aa mah pasti suka. Mah, ayo mam sareng oseng toge, sareng goreng tongkol deui mah. Mangga kasep, ku mama dipangdamelkeun nya. Bu, sayur togena sabaraha? Uyuhan morakin. Diana, kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Ya ampun Mbak, maafin saya ya. Saya benar-benar tidak sengaja. Iya, tidak apa-apa. Berhenti kau, jangan lari. Mbak, saya duluan ya. Iya. Kayaknya dia butuh bantuan kita. Iya ya. Ayo kita bantu dia, Nas. Ayo. Kena kau. Lepaskan aku. Aduh, lepasin. Tidak akan sebelum kau membayar semua utang orang tuamu. Sudah kukatakan, aku tidak memiliki uang. Maka dari itu, serahkan dirimu. Maka kami anggap utang ibumu lunas. Bagaimana, setuju tidak? Brengsek, tidak akan. Cih. Berani sekali kau. Tidak. Lepaskan aku. Sakit. Tolong. Beraninya kau. Tolong. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Terima kasih ya telah membantu aku. Iya, sama-sama. Oh iya, siapa nama kamu? Nama aku Camelia. Nama kalian? Perkenalkan, namaku Diana. Dan ini temanku, namanya Eva. Sekarang, kamu jangan takut lagi ya. Kamu aman sama kita. Oh iya, kamu mau kami antar pulang tidak? Ya ampun, tidak usah. Tapi, bolehkah aku menjadi teman kalian? Karena aku selalu merasa kesepian dan tidak memiliki banyak teman. Tentu saja Camelia. Sekarang kita bertiga sahabat. Permisi Tuan. Ada yang ingin bertemu dengan Anda di depan. Suruh dia masuk ke dalam. Silahkan masuk, Den. Wow, siapa ini? Kaukah itu si Kertarajasa? Si juragan sapi yang memiliki tanah di mana-mana? Jangan seperti itu. Aku sangat malu. Baiklah, silahkan duduk. Apa maksud Anda datang ke sini? Begini, saya datang ke sini berniat untuk meminang putri cantik Anda. Apa?
putri kami? Baiklah, untuk soal itu kami akan tanyakan dulu kepada putri kami. Begini saja, jika Anda merestui hubungan saya dengan putri Anda, saya akan memberikan salah satu tanah luas yang ada di Pulau Jawa. Bagaimana? Bapak, lumayan toh. Terima saja Pak, buat tambah harta kita. Kami menerima Tuan, kami menerima. Anda bilang Anda ingin meminta persetujuan dulu dari anak Anda terlebih dahulu. Nah, pasti dia setuju Tuan. Baiklah, kalau begitu saya ingin pernikahannya dilaksanakan minggu depan. Baik Tuan, baik. Putri kami, biar kami yang urus. Bapak, kita akan kaya Pak. Memiliki menantu seperti Kartarajasa Pak. Jangan sampai lolos. Iya Bu, kita akan kaya. Ternyata Bapak udah tua juga ya. Pokoknya mau bagaimanapun Diana harus menerima pinangan ini demi kekayaan kita Pak. Bu, Pak, Diana pulang. Baguslah kau pulang nak. Kami ingin berbicara denganmu. Bicara apa? Begini, tadi ada seorang laki-laki yang ingin meminangmu nak. Dia sangat suka padamu dan ingin kamu menjadi istrinya. Terus? Kami menyetujuinya. Loh, mengapa ayah dan ibu tidak memberitahu aku dulu? Bagaimana jika aku tidak suka? Kau tahu dia lelaki yang baik nak. Bahkan dia akan memberi tanah jika kau menjadi istrinya. Jadi mengapa harus ditolak jika kau pasti akan bahagia dengannya? Ibu, kau menjual anakmu demi mendapatkan harta? Diana! Aku tidak mau ayah. Kau tahu sedekat apa orang tuamu ini jika menolak semua ini? Aku tidak mau. Lihat saja apa yang terjadi besok. Enggak Pak, terima kasih. Diam! Awas! Jika ada yang berani melaporkan kejadian ini, maka hidup kalian tidak akan tenang. Kenapa ini tiba-tiba rame ya? Ibu, ini ada apa Bu? Kok rame banget? Itu tadi ada preman gitu datang bawa Neng Eva, temannya Neng. Apa? Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku nggak tahu lagi rumah Diana di mana. Tuan, saya sudah membawa apa yang Tuan perintahkan. Kerja bagus. Apakah kau benar teman dari anakku yang bernama Diana? Jawab! Tapi Tuan, dia tidak bisa bicara. Lepaskan. Siap, Tuan. Jawab! Benar saya. Panggilkan Diana ke sini. Siap, Tuan. Lihatlah temanmu itu nak. Apa kamu tidak merasa kasihan Diana? Ayah, mengapa harus seperti ini ayah? Ayah hanya ingin melihat kamu bahagia dan menerima Kartarajasa. Ayah, aku tidak mau ayah. Aku benar-benar tak suka padanya. Baiklah, terserah kalian mau diapakan wanita itu. Aku tak peduli. Diana, tolong ayah. Apa? Baiklah, aku akan menerima pinangan dari Kartarajasa ya. Bagus, lepaskan dia. Dan untukmu, pernikahannya akan dilaksanakan minggu depan. Jadi ada waktu untuk bersiap-siap. Eva,
Mbah, kamu gak apa-apa kan? Maafkan ayahku ya. Aku takut lihat ayahku kejam sekali. Maafkan ayahku, maafkan ayahku. Sekarang biar aku antar ke kamarku yuk. Sudah. Di sisi lain, Aduh, ini beneran tempatnya ke hutan kayak gini. Takut banget. Ya ampun. Suara apaan itu? Siapa kau? Aku Mbah. Aku di sini sedang mencari orang pintar. Katanya berada di tempat ini, Mbah. Rupanya kau sedang mencariku. Oh, jadi Mbah orangnya? Iya anak muda, akulah orang yang kau cari. Ada perlu apa kamu mencariku anak muda? Jadi gini Mbah, aku mempunyai seorang kekasih yang menikah dengan wanita lain. Aku takut Mbah, aku takut jika dia mencintai wanita itu dan meninggalkanku. Begitu. Ini soal mudah. Iya, begitu. Tapi hanya ada satu syarat yang akan dapat memenuhi permintaanmu. Apapun itu, aku siap melakukannya Mbah. Baiklah, cepat kau berdiri. Ternyata saya mencium bau-bau kenikmatan. Aduh, ini Pak Dukun ngapain sih? Takut. Maksudnya apa ya Pak Dukun? Diam, cepat kau berbaring. Apa yang akan Mbah lakukan? Kamu bilang kamu menerima semua resiko. Tidak Mbah, tidak, jangan. Tidak Mbah, aku tidak mau. Mbah, sakit. Apa yang telah aku lakukan? Aku membuat kesalahan yang fatal. Apa yang akan terjadi? Tidak mungkin. Tidak. Mengapa kau seperti sedih, istriku? Apakah kau tidak bahagia menikah denganku? Tidak. Aku hanya takut. Aku takut sekali jika kau menikahiku bukan karena cinta, melainkan karena sebuah alasan yang aku tidak tahu apa itu. Oh istriku, dengarkan aku. Jika aku menikahimu, maka aku mencintaimu. Soal tanah yang kuberikan pada orang tuamu itu hanya sebagian agar mereka merestuiku, bukan jaminan atas dirimu. Hah? Sungguh? Ya, sungguh. Jadi, boleh jika aku belajar mencintaimu hari ini dan selamanya? Ya, tentu saja. Dasar pengantin baru, sibuk bener manjain suami. Iya, kira-kira dia bahagia gak ya sekarang? Aku takut deh kalau suaminya kasar.
Menurut aku sih enggak. Hah? Kenapa? Ya kan kata Rajasa, kamu tahu lah orangnya kayak gimana. Aku nggak ngejamin dia bakal bahagia, tapi aku doain juga semoga bahagia. Hei, pada ngomongin apa nih? Serius bener. Lagi ngomongin pengantin baru dong. Kenapa? Kamu bahagia nggak sama dia? Aku bahagia kok. Ternyata Mas Karta tidak sejahat dan sekasar itu loh. Serius? Iya, Mas Karta juga bilang kalau dia mau belajar jadi suami yang baik buat aku. Jadi perempuan manapun kalau diperlakukan manis sama suaminya pasti akan luluh, sekalipun itu punya orang. Syukurlah kalau kamu bahagia. Kita sebagai sahabat kamu seneng banget dengernya. Ya kan Mila? Iya. Mila, kamu kenapa? Kok merah wajah kamu? Kamu sakit? Iya, kamu sakit? Kayaknya iya deh. Soalnya badan aku tiba-tiba panas dingin gini. Ya udah, kamu istirahat aja ya di rumah. Nanti kita kumpul-kumpul lagi kalau kamu udah sembuh. Loh, gak apa-apa? Gak apa-apa Mila. Sana istirahat, pulang. Kasihan sekali ya Mila. Dia tidak punya siapa-siapa di sini. Iya, makanya kita harus selalu ada buat dia agar dia tak selalu merasa kesepian. Ya sudah, karena Mila nggak ada, bagaimana kalau kita undur saja? Kita pulang. Boleh. Mas, ini kopinya. Terima kasih istriku. Sama-sama. Oh ya, besok aku ada pekerjaan di luar kota, sekitar semingguan. Loh mas, apakah harus selama itu? Iya, maafkan aku. Aku harus meninggalkanmu sementara. Ya sudah, tidak apa mas. Asalkan kau jaga kesehatan ya. Ya, tentu. Sudah malam mas, ayo tidur. Ipah, sini Ipah. Iya Bu. Tolong ambilkan saya minum, saya haus, cepat. Baik Bu. Ibu, aku pamit pergi dulu sama Epa buat jenguk Kamilia bu. Dia lagi sakit. Udah izin sama suamimu nak? Itu, kebetulan Mas Karta udah berangkat pagi sekali bu. Jadi aku gak sempet bilang. Ya sudah sana hati-hati, jangan kesorean pulangnya ya. Iya ibu. Bi, nitip ibu ya. Siap Cak Ayu. Aduh, Kamu gak apa-apa? tidak. Ada apa denganmu? Entahlah. Aku merasa ada sesuatu yang janggal. Tapi aku tidak tahu apa itu, Eva. Apa sekarang kita pulang aja? Jangan. Kita sudah jauh. Lanjutkan saja. Lagian, itu hanya firasat saja kan? Belum tentu akan terjadi. Ya sudah, kau pegang tanganku erat-erat ya. Ya.
Kaukah itu Kartarajasa? Ya, ini aku. Maafkan aku karena tidak menemuimu beberapa minggu ini. Tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Ayolah sayang, aku sangat mencintaimu. Ya sudah, aku juga mencintaimu. Diana, bukannya itu suami kamu dan Camelia? Hah? Suamiku? Camelia? Iya, itu lihat di sana. Mas? Hah? Camelia? Tidak mungkin. Diana? Mas, tolong jelaskan Mas bahwa semua ini tidak seperti yang ada di pikiranku Mas. Tolong jelaskan Mas. Maaf sekali Diana. Tapi ini sesuai dengan apa yang ada di pikiranmu. Gak mungkin. Tega kamu Mas. Di saat aku udah jatuh cinta sama kamu, dan kamu malah selingkuh dengan sahabat aku sendiri. Diana, perlu kamu ketahui bahwa aku bukan selingkuhan Kartarajasa. Kami sudah menjalin kisah sebelum dia bertemu denganmu. Mas, apa benar Mas? Ya, benar. Kau pengkhianat. Aku terima kamu sebagai sahabat aku, dan ini balasan kamu, ha? Lepaskan aku, Diana! Diana, cukup. Jahat kamu, Mas. Kau tidak apa-apa? Sakit kepalaku sayang. Mas, aku takut pulang ke rumah. Bagaimana kalau Diana datang dan memukulku? Itu tidak akan terjadi. Aku takut Mas. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Gak apa-apa kan? Tinggal bersamaku dan Diana? Iya. Baiklah. Yay, I love you Mas. Ya, alat itu. Jahat kau, Mas. Aku tak menyangka cinta yang aku dambakan darimu ternyata hanya anganku saja. Kupikir kau mencintaiku, Mas. Ternyata yang aku dambakan darimu hanya jatuhnya saja, dan cintamu hanya untuk kau, Elia. Diana, apa yang terjadi nak? Ibu. Kenapa nak? Tolong ceritakan pada ibu nak. Ibu, suamiku ibu ternyata memiliki wanita lain ibu, dan itu Camelia ibu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri bu. Dia bermesraan dengan wanita lain. Aku tidak tahu harus berbuat apa ibu. Tenang dulu ya nak. Ibu akan bicara dengan ayahmu terlebih dahulu. Ayo, ibu antar kamu ke kamar. Ada apa dengan Diana, Bu? Suaminya selingkuh mas. Apa yang harus kita lakukan? Bunuh Kartarajasa. Itu tidak mungkin. Dia memiliki kekuasaan yang besar. Kenapa tidak mungkin mas? Dia telah menyakiti anak kita loh. Dia telah membohongi kita, suamiku. Kau tahu dia adalah anak Maman dan Ningsih, orang yang telah kita bunuh 10 tahun yang lalu. Apa kau bilang? Anak Maman dan Ningsih?
Ya, aku tahu saat aku tak sengaja mendengar pembicaraannya dengan ajudannya. Dan aku berpikir dia memiliki rencana balas dendam kepada kita dan Diana sebagai jalannya. Hah? Aku tak menyangka itu. Baiklah, mari kita susun rencana agar tidak menghancurkan keluarga kita. Hah, hebat sekali. Kalian akan membunuhku? Mana bisa, aku yang akan lebih dahulu membunuh kalian. Sayang, maukah kau membantuku? Tentu saja, aku akan selalu membantumu. Bagus, sini biar aku bisikan. Ayah, Ibu, wah, kenapa gelap sekali? Diam! Diana, suamiku, kata jasa tolong lepaskan kami. Mana mungkin aku melepaskan orang yang telah membunuh orang tuaku, ha? Biarkan kami berdua yang menanggung semua ini. Jangan membawa Diana. Tidak, aku ingin kalian berdua hancur. Jangan sakiti orang tuaku. Balaskan saja kepadaku. Balaskan saja kepadaku, tolong. Aku harus mulai dari siapa dulu? Ayah mertuaku? Ibu mertuaku? Oh, apa istriku tercinta? Sayang, siapa yang harus aku bunuh terlebih dahulu? Menurutku, lebih baik kamu membunuh ayahnya dulu. Ide bagus. Jangan. Kau tahu Diana, ayahmu ini adalah orang yang telah menembak orang tuaku sampai meninggal. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ayah bilang ini tidak benar kan, Ayah? Maafkan ayah, nak. Kan, dia memiliki rencana akan membunuhku. Tapi rencana itu gagal. Karena aku yang akan membunuhnya. Ayah bangun. Ayah, ini Diana, Ayah. Ayah, aku mohon bangun. Ayah, jangan tinggalin Diana, Ayah. Ibu mertua, lihatlah suamimu sudah pergi ke neraka. Kasihan sekali. Kakak Rajasa, kau benar-benar bajingan. Brengsek kau. Kau merasakan sakit, ha? Kau tahu sakit apa ketika aku melihat orang tuaku dibunuh olehmu? Di depan mataku sendiri. Orang yang ngebajingan sesungguhnya itu adalah kau dan suamimu. Jadi, jangan salahkan aku karena telah membunuh kalian. Ibu jangan tinggalin Diana, Ibu. Diana tak punya siapa-siapa lagi, Ibu. Ku mohon, Ibu. Ku mohon bangun. Kau, mengapa kau tega melakukan semua ini, ya? Puas kau? Lihat. Sekarang aku hancur sekali. Aku tak punya siapa-siapa. Bunuh aku sekarang. Cepat bunuh aku. Itu kan yang kamu mau, menghancurkan keluargaku. Bunuh aku saja. Tolong. Apakah aku harus membunuh istriku yang tak berguna? Ayo sayang, bunuh saja agar kita bisa hidup bahagia. Brengsek! Dasar wanita jahat kau! Kau! Beraninya kau menyakiti kekasihku, ha? Brengsek! Bunuh saja aku! Tanpa kau suruh pun, aku akan membunuhmu. Rasakan ini.
benar-benar ayah yang buruk di dunia ini. Kau bahkan tak memberi dia kesempatan untuk hidup, atau bahkan untuk melihat dunia. Aku ayah yang buruk? Apa? Tidak mungkin. Anakku, aku akan menjadi ayah? Tidak mungkin. Mas, jangan sedih, Mas. Kau masih ada aku. Aku sedang hamil, Mas. Hamil anakmu. Apa maksudmu? Iya, Mas. Kau tak ingat saat melakukannya. Saat itu kau sedang mabuk, dan sekarang hasil dari keringat kita sudah jadi. Aku hamil, Mas. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin, Mas? Aku hamil anakmu. Pembohong, jangan percaya ucapan dia. Dia hanya ingin hartamu saja. Siapa kau? Aku ayah dari anak yang sedang kekasihmu kandung. Mas. Kau hamil? Mas. Pergi kau. Mas. Pergi. Tega sekali kau melakukan semua ini padaku. Aku tak ingin melihat wajahmu lagi. Sudahlah Camelia, tidak ada yang mau dengan wanita sepertimu. Selain aku, maka kemarilah ikut denganku. Tidak, Mas. Apa yang dia ucapkan adalah bohong. Bohong, Mas. Aku tidak melakukan itu. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau. Mas. Diana, anakku, tidak. Ibu, jadi Kartarajasanya gimana? Dia hidup dengan penuh penyesalan. Dia menyadari bahwa balas dendam adalah hal yang salah. Dia juga sadar bahwa hidup dia telah bergantung pada istrinya. Jadi setelah istrinya tiada, dia merasa kesepian. Kasihan sekali ya, Bu. Iya, nah berhubung ceritanya udah beres, ayo tidur. Ayo. Itulah akhir dari cerita ini, diakhiri dengan sebuah penyesalan dari Kartarajasa yang telah mengakhiri keluarga istrinya. Dan ia sadar bahwa balas dendam bukanlah jalan yang terbaik untuk mengobati hati yang terluka.